Halo anak-anak, kembali lagi di video tutorial spreadsheet. Pada kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika if pada Microsoft Excel. Fungsi logika adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan atau kriteria tertentu, baik satu kriteria atau lebih dari satu kriteria dengan menggunakan logika benar atau salah. Bentuk umum dari fungsi logika if adalah sama dengan if, kurung buka, logical test, value if true, value if false, kurung tutup. Artinya adalah logical test maksudnya syarat pernyataan atau kriteria, value if true artinya nilai jika syarat pernyataan atau kriteria itu benar, value if false artinya nilai jika syarat pernyataan atau kriteria itu salah. Nah, fungsi ini lebih dikenal dengan fungsi logika if tunggal. Nah, fungsi logika ada dua bentuk. Yang pertama itu fungsi if tunggal dan yang kedua adalah fungsi if majemuk. Jadi, fungsi if tunggal itu adalah fungsi if yang sangat sederhana yang hanya menggunakan satu kali if dalam rumusnya karena hanya menggunakan dua kriteria pernyataan. Contohnya bisa dilihat yaitu sama dengan if kurung buka D3 sama dengan kode K dalam tanda petik, titik koma, tanda petik kawin, titik koma, tanda petik tidak kawin, kurung tutup. Nah, dari contoh ini artinya jika pada sel D3 itu terdapat kode K, maka artinya keterangannya adalah kawin. Selain itu, keterangannya tidak kawin. Nah, seperti itu contohnya fungsi if tunggal. Nah, untuk lebih memahami bagaimana penerapan fungsi if tunggal pada Microsoft Excel, mari kita coba muat rumus yang tadi ke dalam sebuah kasus. Di sini saya sudah siapkan contoh kasusnya yaitu daftar gaji karyawan UD Rezeki Mengalir. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi, kita fokus dulu ke kolom keterangan status. Jadi di sini kita akan mengisi statusnya apakah kawin atau tidak kawin. Di mana yang menjadi acuan keterangan status ini adalah kolom D. Di sini ada status karyawan yang dibuat menggunakan kode K dan TK. Jadi kita akan mengisi kolom keterangan status ini dengan fungsi if tunggal. Nah, langkah pertama kita akan mengisi di sel E3. Jadi kita ketik dulu rumusnya sama dengan, kemudian if kita beri kurung buka. Nah, di sini sudah ada keterangan yang harus kita isi adalah logical testnya. Jadi di sini kita isi jika kolom D3 itu sama dengan K. Nah, dalam mengetik K, jadi kode K ini kita harus beri tanda petik. Kemudian kita beri tanda titik koma atau koma. Jadi settingannya tergantung komputer anak-anak ya. Kalau di sini saya pakai titik koma. Kemudian sekarang kita beri pernyataannya. Jika pernyataan ini benar, berarti nanti jawabannya adalah tanda petik, kita isi kawin, petik lagi, kemudian titik koma lagi, kemudian pernyataan yang salah, kita beri tanda petik lagi, kita ketik tidak kawin, petik lagi, kemudian kita akhiri dengan tanda kurung tutup. Jadi maksudnya jika kolom sel D3 ini berisi kode K, maka nanti hasil yang muncul pada kolom keterangan status adalah kawin.
Jadi selain itu, selain kode K, nanti hasil yang muncul pada kolom E ini adalah tidak kawin. Nah, setelah ini kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam penulisan rumus adalah ketika kita menulis teks di dalam rumus ini harus diapit dengan tanda petik. Kalau tidak ada tanda petiknya, nanti hasilnya seperti ini. Nah, nih, jadi tidak dikenali dia. Jadi, setiap kita mengetik teks, kita harus apit dengan tanda petik. Setelah ini, kita tinggal menarik ke atau mengcopy ke sel berikutnya sampai dengan sel E14. Jadi, hasilnya seperti ini. Yang TK otomatis dia menjadi tidak kawin. Nah, ini adalah penerapan fungsi logika tunggal. Jadi sekali lagi, logika tunggal itu adalah fungsi logika yang if-nya hanya muncul satu kali. Dan di sini pada rumus hanya ada dua pernyataan, yaitu kawin, pernyataan yang benar, dan tidak kawin ini pernyataan yang salah. Demikian anak-anak, silakan dicoba. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi if majemuk. Jadi, fungsi if itu ada dua, yaitu fungsi if tunggal dan fungsi if majemuk. Nah, fungsi if majemuk ini di dalam rumusnya itu digunakan lebih dari satu kali if. Karena ada lebih dari satu pernyataan atau kriteria yang dimasukkan ke dalam rumus. Jadi if-nya itu tidak hanya sekali. Jadi ada beberapa rumus if di dalam rumusnya. Nah, untuk lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh soal seperti contoh kasus yang tadi. Nah, misalnya kita diminta untuk melengkapi kolom tunjangan jabatan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi di sini ada 6 kriteria, maka nanti fungsi if-nya juga ada 6. Jadi yang pertama, kriteria atau pernyataannya adalah jika jabatannya supervisor, maka tunjangannya 700.000. Yang kedua, jika jabatannya accounting, nanti tunjangannya 600.000. Kalau kasir, nanti tunjangannya 400.000. Kalau dia pramuniaga, nanti tunjangannya 250.000. Kalau dia supir, tunjangannya 350.000. Kalau dia keamanan, maka tunjangannya 300.000. Jadi, keenam pernyataan ini nanti kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, rumusnya nanti adalah ada 6 rumus if dengan 6 jenis kriteria. Jadi semua dimasukkan. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita membuat rumusnya untuk keterangan supervisor, accounting itu kan berupa teks. Jadi harus diapit dengan tanda kutip. Kemudian angka atau nominal jumlah tunjangan 700.000, 600.000 dan lainnya itu kita ketik tanpa menggunakan simbol rupiah, titik maupun koma. Jadi dibuat numbernya saja 7 ditambah 0 5 kali, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba praktikkan ke dalam Excel-nya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mencoba praktek menggunakan fungsi if majemuk pada kasus yang sama. Jadi di sini kita akan mengisi jumlah tunjangan jabatan di kolom H. Nah, yang digunakan sebagai acuan adalah kolom F ini, jabatan. Jadi tunjangan jabatan jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan posisi jabatan masing-masing karyawan. Nah, langsung saja kita buat fungsinya. Jadi fungsinya kita awali seperti biasa dengan tanda sama dengan, kemudian kita ketik if, kita beri kurung buka, kemudian kita muat logical testnya. Jadi jika karyawan ini adalah supervisor, jadi dalam mengetik supervisor ini, karena dia berupa teks, jangan lupa diisi tanda petik.
Kemudian titik koma. Jadi jika F3 ini adalah supervisor, maka dia mendapatkan tunjangan sebesar 700.000. Kemudian dalam mengetik 700.000 tidak perlu mengisi mata uang rupiah, titik atau koma. Cukup dengan angka 7 dan ditambah 0 sebanyak 5 kali. Nah, ini logika tes dan pernyataan pertama. Jadi ini fungsi if yang pertama. Kita lanjutkan fungsi if yang kedua. Caranya sama, ketik if lagi, beri tanda kurung buka. Kita buat logika tes yang kedua. Jadi jika F3 ini adalah accounting, tanda petik lagi, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 600.000. Kemudian tanda titik koma lagi, jika F3 ini adalah kasir, maka mendapatkan tunjangan sebesar 400.000. Titik koma, if lagi, jika F3 ini adalah pramuniaga, maka akan mendapatkan tunjangan sebesar 250.000. If lagi, jika F3 ini adalah seorang supir, maka akan mendapatkan tunjangan 350.000. If lagi sekali yang terakhir, jika F3 ini adalah petugas keamanan, maka akan mendapatkan tunjangan 300.000. Nah, untuk kurung tutupnya, karena di sini kita menggunakan fungsi if-nya sebanyak 6 kali, maka kurung tutupnya juga sebanyak 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita enter. Nah, langsung muncul seperti ini. Jadi ini kita tarik ke bawah. Nah, apabila 700-nya masih format number, masih format general, jadi tidak ada rupiahnya, anak-anak nanti silakan rubah pakai format number yang accounting. Yang ini ya, pakai format number yang accounting. Gunakan simbol rupiah. Desimalnya dinolkan saja. Jadi seperti ini fungsinya. Jadi intinya pada saat membuat fungsi if majemuk adalah ketika kita mengetik teks jangan lupa tanda petiknya. Kemudian ketika kita mengetik nominal, ini tidak usah menggunakan simbol rupiah, titik atau koma. Kemudian tanda kurung tutupnya juga sejumlah fungsi if yang kita gunakan. Jadi ini fungsi if majemuk. Jadi ada beberapa fungsi if dalam satu rumus. Nah, seperti itu anak-anak. Silakan dicoba untuk mempraktekkannya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggabungkan dua fungsi if dalam satu rumus. Jadi, untuk menggabungkan fungsi if dalam satu rumus, itu kita dapat menggunakan fungsi n. Nah, fungsi n ini fungsinya adalah untuk menggabungkan dua pernyataan atau lebih, di mana pernyataan akan dianggap benar bila semua pernyataan yang digabungkan benar. Nah, rumus dasar dari fungsi n ini adalah sama dengan n kurung buka logikal 1 titik koma logikal 2 titik koma dan seterusnya kurung tutup. Nah, apabila nanti kita akan menggabungkan fungsi if dengan fungsi n, maka rumusnya menjadi sama dengan if kurung buka n kurung buka logikal 1 logikal 2 logikal ke n titik 2
Kemudian kita isi pernyataan benar dan pernyataan salahnya. Value if true and value if false. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup. Nah, untuk selanjutnya kita lihat contoh pada kasus sebelumnya agar lebih memahami bagaimana menggabungkan dua fungsi n. Nah, anak-anak, jadi berdasarkan kasus sebelumnya, kita diminta untuk melengkapi kolom tunjangan keluarga dengan fungsi if dan fungsi n, di mana sudah ditentukan kriterianya ada dua. Yang pertama, tunjangan keluarga itu diberikan sebesar Rp300.000. Kemudian, kriteria yang kedua, jika jenis kelamin karyawan laki-laki dan keterangan statusnya kawin, maka ia akan mendapatkan tunjangan keluarga sebesar Rp300.000. Jadi, dari seluruh karyawan tidak semuanya akan mendapatkan tunjangan keluarga. Syaratnya atau kriterianya adalah dia berjenis kelamin laki-laki dan keterangan statusnya adalah sudah kawin. Nah, mari kita coba terapkan rumus ini ke dalam Microsoft Excel. Baiklah anak-anak, di sini kita akan mengisi kolom tunjangan keluarga yaitu di kolom I. Jadi yang digunakan sebagai acuan untuk mengisi kolom tunjangan keluarga ini adalah logika pada kolom C, jadi jenis kelamin, dan logika yang kedua adalah keterangan statusnya. Jadi yang mendapatkan tunjangan keluarga adalah laki-laki, karyawan laki-laki yang sudah berstatus kawin. Nah, langsung saja kita buat rumusnya. Kita awali dengan sama dengan, kita ketik if, kurung buka, langsung kita buat n, kurung buka lagi. Nah, di sini sudah ada keterangan, kita buat logika yang pertama. Jadi, jika karyawannya adalah laki-laki, sama dengan, jadi sel C3 sama dengan laki-laki, jangan lupa tanda petiknya. Tanda petik lagi, titik 2. Jika kolom C3 adalah laki-laki dan sel E3 adalah berstatus kawin, maka akan mendapatkan tunjangan Rp300.000. Yang lain kita beri 0 tunjangan atau tidak mendapatkan tunjangan. Jangan lupa di sini 300.000-nya tanpa simbol rupiah, titik atau koma. Jadi setelah ini kita tekan enter. Nah, langsung muncul jumlah tunjangannya. Setelah ini kita copy sampai ke sel I12. Jadi kelihatan di sini yang mendapat tunjangan keluarga adalah karyawan laki-laki dengan status sudah kawin. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Jadi nanti anak-anak silakan coba menggunakan rumus N, yaitu rumus yang menggabungkan dua logika if. Nah, setelah ini kita tinggal merapikan saja atau mengisi kolom yang masih kosong, misalnya total gaji. Total gaji itu diisi dengan menjumlahkan semua tunjangan atau gaji pokok yang diperoleh. Ini tinggal kita jumlahkan sel G3, H3, dan I3 atau pakai rumus sum, enter. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian yang di bawah juga kita jumlahkan pakai sum. Nah, kalau ini artinya kolomnya kurang lebar, tinggal kita tarik, kita lebar lagi. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi ini adalah contoh penerapan rumus if. Ada rumus if tunggal yang hanya menggunakan satu rumus if, satu fungsi if dengan keterangan kriteria benar dan salah. Kemudian kita sudah menerapkan
fungsi if majemuk, di mana di sini terdiri dari beberapa rumus if dan beberapa logika. Yang terakhir, kita sudah menggabungkan dua logika dengan fungsi n. Jadi ini mengkombinasikan fungsi if dengan fungsi n. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini tentang fungsi logika if. Silakan anak-anak baca kembali materi yang ada di blog kelas Mega, kemudian silakan dicoba untuk mengerjakan latihan ini. Selamat mencoba, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.